Halo, selamat sore Ibu Irma. Selamat sore Mbak Marta. Suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak? Suara Ibu terdengar jelas, Bu? Apakah suara saya terdengar jelas juga, Ibu? Sudah cukup Mbak, terdengar dengan jelas. Baik, Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:01, kita langsung mulai saja ya, Bu, untuk diskusi sore hari ini. Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Kembali lagi di 15 Minutes Slow Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam 15 menit saja. Perkenalkan, saya Amarta, represent dari EYR, Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog sore hari ini. Dialog sore hari ini kita akan mengangkat topik mengenal Ombudsman sebagai lembaga negara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Dialog saya sudah ditemani dengan Ibu Irma Syarifah SH. Ibu Irma merupakan asisten Madya 1 dari Ombudsman Republik Indonesia. Selamat sore Ibu Irma, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk dialog sahabat melek hukum sore hari ini, Ibu. Makasih Mbak Marta, selamat sore juga. Baik, sebelum kita mulai, kalau ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai topik pembahasan kami sore hari ini, bisa langsung saja untuk chat di kolom komentar. Baik, Ibu. Sepengetahuan saya, Bu, Ombudsman ini didirikan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Namun, Bu, nampaknya masih banyak masyarakat umum yang belum terlalu kenal mengenai Ombudsman. Boleh sekiranya Ibu ceritakan sedikit, Bu, mengenai lembaga Ombudsman ini? Baik, makasih banyak Mbak Marta. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan dari AIRCF untuk kami di Ombudsman gitu ya, dan mempercayakan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita pada hari ini mengenal Ombudsman. Jadi kalau dilihat terkait dengan pembentukan ombudsman itu sebetulnya tidak serta-merta ombudsman itu ada pada saat masa reformasi itu terjadi. Jadi sebetulnya ombudsman sendiri gitu ya, pemikiran pembentukan ombudsman itu sendiri sudah berlangsung di tahun sekitar tahun 1967 ketika itu pendiri Kompas kita kenal gitu ya Pak PK Oyong yang kemudian membahas soal bagaimana perlunya ombudsman di konteks media. Kemudian Pak Prof. Sakipto Raharjo gitu ya, itu juga menyinggung di tahun 1976 sudah membuat buku yang berjudul Ombudsman ke arah perlindungan warga negara. Jadi kalau konteks pembentukan itu sudah mulai pemikirannya sebetulnya sejak lama. Baru kemudian tahap rintisan pembentukan ombudsman itu dimulai pada tahap awal-awalnya reformasi tahun 1999. Kita mengenal bagaimana kemudian pergantian kepemimpinan ketika itu dari Pak Presiden Soeharto kemudian ke B.J. Habibie. Di dalam proses tersebut tentu banyak sekali ide-ide memunculkan lembaga-lembaga auxiliary body gitu ya, seperti salah satunya adalah ombudsman, di mana di dalam TAP MPR tahun 2000 tahun 99 itu mengamanatkan dua pembentukan lembaga negara. Yang pertama adalah ombudsman dan yang kedua adalah KPK ketika itu. Baru secara resmi kelembagaan itu dibentuk tahun 2000 dengan nama Komisi Ombudsman Nasional melalui peraturan Presiden nomor 44 tahun 2000 begitu. Jadi ketika itu zaman kepemimpinannya Abdurrahman Wahid ya, atau dikenal Gus Dur. Nah, disitulah tonggak sejarah pertama pembentukan kelembagaan ombudsman yang dulu namanya Mbak Marta, Komisi Ombudsman Nasional. Jadi disingkatnya KON. Sebetulnya dalam dalam keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tersebut mengamanatkan 1 tahun keputusan Presiden ini diterbitkan, maka seharusnya dibentuklah undang-undang, kira-kira gitu amanatnya. Berarti mungkin kondisi hukum dan politik ketika itu mempengaruhi sehingga baru tahun 2008 dibentuklah Undang-Undang Ombudsman, yaitu Undang-Undang 37 tahun 2008, dan mengubah nama dari Komisi Ombudsman Nasional menjadi Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, untuk eksistensinya sendiri
Ombudsman itu berada setidaknya pada 3 undang-undang, disebut dalam 3 undang-undang. Pertama Undang-Undang Ombudsman itu sendiri ya, 37 tahun 2008, kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan satu lagi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur bagaimana Ombudsman memiliki kewenangan untuk memperkuat eksistensi Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik. Kira-kira begitu Mbak Marta. Itu soal sejarahnya ya. Sebenarnya panjang kali lebar. Iya. Kalau tarik ke belakang ada lagi sejarahnya sejak zaman Turki Osmani dan lain-lain. Tapi untuk di Indonesia mungkin itu yang bisa disampaikan. Wah, berarti nih Bu, kalau saya boleh menyimpulkan, untuk pemikiran gagasan pembentukan ombudsman ini sebetulnya sudah sangat lama ya Bu ya, sudah dari sangat lama. Betul. Sejak tahun 1967, dan baru secara resmi itu pertama kali disahkan melalui peraturan pemerintah ya Bu ya, dengan nama Komisi Keputusan Presiden nomor 44. Keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 ya. Keputusan Presiden ya Bu ya, dengan nama Komisi Ombudsman Nasional, seperti itu. Baru disahkan eksistensinya pada Undang-Undang tahun 2008 dengan nama Ombudsman RI. Ya. Baik, ya, seperti itu memang betul. Sejarah. Jadi tidak hanya orang mungkin baru tahu Ombudsman dan di pikiran mereka itu lembaga baru gitu. Padahal tadi seperti kan gagasannya sendiri itu muncul bahkan ketika zaman peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, sebetulnya gitu gagasan pemikirannya. Tapi eksistensi kelembagaannya baru diakui dengan undang-undang itu dengan keputusan Presiden itu tahun 2000 dan menjadi tonggak sejarah pertama berdirinya kelembagaan Ombudsman hingga diperkuat tahun 2008. Kira-kira gitu. Baik Ibu Irma, mungkin ketika membaca judul dari topik kita hari ini Bu, rekan-rekan sudah tergambar sedikit gitu ya Bu, mengenai wewenang dari Ombudsman RI sendiri. Namun boleh Ibu ceritakan Bu mengenai tugas dan fungsi dari Ombudsman itu sendiri? Baik, kalau sebetulnya secara singkat ya, karena dia ruhnya Ombudsman itu pengawas pelayanan publik gitu ya. Kalau teman-teman mungkin di IRCLS suka lebih melihat kepada legal formalnya begitu ya, soal konteks peradilan seperti itu, kemudian hukum material dan formilnya. Nah, Ombudsman itu bergerak dalam konteks pengawasan pelayanan publik dengan pengaruhnya, atau kita sebut magistratur in influence ya. Jadi bukan soal sanksi atau hal-hal yang kemudian terkait dengan sanksi gitu ya, tetapi lebih kepada fungsi pengawasan dari hal kontrol. Jadi kalau sederhananya sebetulnya yang dilakukan Ombudsman ini pertama adalah yang disasar itu adalah moralnya, kepatutannya, gitu, hal-hal yang kemudian secara ketentuan itu tidak diatur di lembaga-lembaga yang sifatnya pro justisia. Adapun tugas dan wewenang Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik itu dilakukan pertama tugasnya dengan menerima laporan masyarakat. Jadi pengawasan Ombudsman itu sebetulnya bisa dibilang ada aktif gitu ya, ada kemudian sisi aktifnya, ada kemudian sisi berseberangannya. Sisi aktifnya dia menerima laporan masyarakat. Ya. Kemudian dari laporan masyarakat itu bentuk pengawasan dilakukan, apakah bentuk kemudian ada laporan soal dugaan aktivitas dan lain-lain. Kemudian dari laporan masyarakat itu tentu Ombudsman memiliki tugas memeriksa substansinya, menindaklanjuti laporan tersebut dengan apa? Bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan yang beberapa cara. Ada investigasi di situ, gitu ya. Kemudian juga ada mediasi di situ, gitu ya. Kita juga kenal metode-metode seperti metode proaktif yang kita perkenalkan juga dari Ombudsman, progresif dan partisipatif, dengan mengoptimalkan pelibatan masyarakat di situ. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Mbak Marta juga mungkin memahami tidak semua masyarakat kita punya budaya yang senang melapor. Ya. Kadang masyarakat kita itu menerima saja pelayanan publik yang dia alami meskipun itu sangat amat buruk mungkin gitu ya, dan berdampak seperti itu. Oleh karena itu undang-undang memberikan satu kewenangan kita yang jauh lebih aktif lagi gitu ya ketimbang menerima laporan masyarakat, yaitu melakukan investigasi atas prakarsa sendiri.
investigasi atas prakasa sendiri ini menjadi tugas ombudsman juga dalam menjawab beberapa isu yang secara laporan itu tidak disampaikan, tetapi kita perlu hadir di situ pengawasannya. Seperti itu. Banyak contoh-contoh investigasi atas prakasa sendiri yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya tugasnya melakukan koordinasi, membangun jaringan kerja, mencegah maladministrasi. Nah ini menarik, kalau KPK punya musuh namanya korupsi, ombudsman musuhnya adalah maladministrasi, kira-kira gitu ya. Fokus tembaknya itu maladministrasi. Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Untuk mendukung tugas tersebut, ombudsman punya wewenang, setidaknya ada 5 wewenang. Yang pertama melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan klarifikasi, kemudian melakukan mediasi konsiliasi, menyusun rekomendasi gitu ya, sebagai akhir dari setiap laporan apabila laporan akhir hasil pemeriksaan tidak dilakukan, mengumumkan temuan ya apabila kemudian publik perlu mengetahui, kemudian menyarankan perbaikan organisasi dan prosedur dan menyarankan perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi ombudsman tidak hanya bergerak pada ranah case by case, tidak hanya bergerak pada hal-hal yang sifatnya terbatas, tapi ombudsman juga bisa menyarankan adanya perubahan peraturan perundang-undangan apabila dinilai justru administrasi itu terbentuk karena adanya ketentuan yang berlaku. Ombudsman bisa menyarankan itu baik tingkat perda maupun di tingkat pusat. Seperti itu Mbak Marta, tugas dan wewenangnya. Baik Ibu, jadi untuk yang perlu di-highlight itu mungkin kalau tadi seperti yang Ibu bilang KPK itu menangani mengenai korupsi, kalau ombudsman yaitu malpraktek yang terjadi di lingkungan pelayanan publik, seperti itu ya Bu? Iya, betul Mbak. Baik Bu. Kemudian sejauh ini Bu, laporan apa saja ya Bu yang kira-kira paling banyak diterima atau ditangani oleh ombudsman itu sendiri? Sebetulnya kalau berbicara soal laporan itu mungkin akan berbeda ya di setiap kantor, karena ombudsman kan sudah berada di 34 provinsi ya di Indonesia, di seluruh provinsi kecuali Provinsi Pemekaran. Mungkin akan berbeda kalau bertanya setiap kantor perwakilan, tapi kalau kemudian data tersebut dijadikan satu, maka setidaknya ada 3 besar yang dilaporkan. Yang pertama soal pemerintahan daerah, kemudian yang kedua terkait dengan pertanahan, gitu, dan yang ketiga terkait dengan kepolisian. Nah biasanya 3 pokok itulah yang kemudian sering berganti-ganti kaitan laporan di ombudsman. Nah pemerintahan daerah itu biasanya menyangkut hal-hal yang sifatnya pelayanan di daerah ya, seperti IMB, kemudian juga pendidikan ya, pendidikan yang konteksnya menjadi kewenangan di daerah, SD, SMP, SMA, kita tahu sebentar lagi juga PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Nah itu menjadi laporan-laporan yang sering disampaikan dari masyarakat kepada ombudsman. Jadi 3 besar itu Mbak. Nah kalau namun demikian sebetulnya kalau berbicara konteks laporan gitu ya, itu 10 laporan saja ya dari data yang kami ambil untuk tahun 2 sampai dengan tahun 2023 ini, selain tadi pemerintah daerah, pertanahan dan kepolisian. Selanjutnya disusul oleh BUMN, BUMD 4 besar gitu ya, kemudian kementerian, lembaga pendidikan negeri itu juga masuk seperti universitas seperti itu, kemudian perbankan, dan yang ketujuh itu lembaga peradilan. Lembaga dan kementerian dan rumah sakit pemerintah urutan ke-10. Tapi perlu dipahami, bukan berarti 3 atau sampai 10 besar lembaga yang sering dilaporkan ini itu menjadi yang paling buruk, kira-kira gitu. Ya. Tiga substansi yang dilaporkan seperti Pemda, BPN, dan kepolisian ini kan urusan-urusan yang memang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, sehingga menjadi wajar apabila 3 substansi ini menjadi yang terbesar, kira-kira gitu. Jadi bukan berarti 3 besar ini berarti di 3 besar itulah pelayanannya paling buruk ya, tidak serta-merta diambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi hanya saja memang urusan pelayanan publik di 3 besar itu yang kemudian manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik Ibu Irma. Kemudian Bu, ada pertanyaan Ibu dari Ibu Tams 42.
Saya bantu bacakan ya Bu ya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana caranya publik melapor ke Ombudsman ketika menjadi korban maladministrasi pelayanan publik? Oke. Maladministrasi pelayanan publik ya Mbak. Pertama, kalau cara melapor sebetulnya udah banyak ya, bisa diakses. Ombudsman punya IG, punya web, artinya setidaknya bisa dilakukan di banyak media. Datang langsung biasanya ya, kalau berdasarkan data yang ada, biasanya yang paling banyak itu adalah yang datang langsung. Mungkin kalau konteks orang Indonesia atau orang kita tuh nggak puas kalau nggak bertatap langsung, kira-kira gitu ya. Ya. Karena khawatir kalau nggak bertemu langsung itu kemudian tidak jadi prioritas. Nah, kemudian yang kedua, surat. Ya. Setelah datang langsung itu paling banyak kita menerima laporan melalui surat. Nah, melalui surat ini bisa ditujukan ke kantor masing-masing, tergantung ini kalau mau lapornya di Ombudsman mana. Kalau di Ombudsman Jakarta, gitu kita ada berkantor di Jalan Haji Rasulullah Said ya, di 19 di Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan kalau di kantor perwakilan sudah ada di website kita dan sudah cukup lengkap, mudah dicari seperti itu. Nah, kemudian selain kemana bisa melapornya, begitu ya, tentu informasi sudah cukup lengkap di medsosnya Ombudsman. Itu juga perlu diperhatikan persyaratan-persyaratannya yang ada. Nah, sebetulnya persyaratan yang ada ini juga sudah ada di medsos, di web, IG, atau di Facebook yang Ombudsman, yang punya Ombudsman, kira-kira gitu. Nah, itu bisa diakses lebih lanjut. Mungkin kalau disampaikan secara detail di sini gitu ya, bisa teman-teman mencari itu dan sudah dipahami kok. Asal begini, ketentuan yang mungkin perlu dipahami adalah yang pertama, laporan yang disampaikan itu bukan atau tidak dalam proses di pengadilan, ya. Karena kan kita juga harus menghormati asas kebebasan dari hakim ya. Dan itu tentu Ombudsman tidak terima jika laporan-laporan tersebut ternyata juga substansinya sudah atau sedang dijadikan objek perkara di pengadilan. Kemudian yang kedua, tidak lewat lebih dari 2 tahun terakhir dari upaya yang dilakukan. Nah, itu juga salah satu persyaratan laporan itu dapat diterima. Yang selebihnya itu persyaratan dari sisi administratif, formil, dan substantifnya dan material. Baik Ibu, berarti untuk tata cara melapor itu sebetulnya sudah bisa diakses melalui banyak media gitu ya Bu ya, baik website, IG, atau selama ini mungkin lebih banyak datang langsung ke masing-masing perwakilan Ombudsman di setiap 34 provinsi tadi ya Bu, seperti itu. Betul. Baik Ibu, kemudian Bu, tadi Ibu membicarakan mengenai laporan akhir hasil pemeriksaan ya Bu ya, sebagai hasil dari pengaduan atau laporan yang masyarakat ajukan seperti itu. Nah, mengenai LAHP ini Bu, kira-kira bagaimana ya Bu mengenai dampak hukumnya dari Ombudsman yang mengeluarkan LAHP ini? Baik. Laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman itu menjadi sebuah produk ya, produk akhir pemeriksaan Ombudsman terhadap laporan-laporan masyarakat atau investigasi inisiatif yang dilakukan. Apabila tidak dilaksanakan, gitu ya, itu baru kemudian ditingkatkan menjadi Nah, LAHP sendiri ini diatur di dalam LHP tersebut gitu ya. Apabila kemudian dia tidak dilakukan begitu, tidak dilaksanakan. Jadi LHP sendiri ini ada banyak macamnya. Jadi ada 3. Yang pertama, laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman, di mana hasilnya gitu ya, endingnya itu kita menyimpulkan bahwa laporan masyarakat yang disampaikan itu tidak terbukti adanya maladministrasi atau dugaan maladministrasinya itu tidak terbukti. Maka tetap kita Ombudsman membuat laporan akhir hasil pemeriksaan dengan kesimpulan demikian tentu didukung dengan hasil-hasil pemeriksaan yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada bentuk laporan akhir hasil pemeriksaan di mana di situ ditemukan maladministrasi. Ternyata betul nih. Seperti contoh Mbak Marta melaporkan soal pemecahan sertifikat tanah ya di salah satu kantor pertanahan. Sudah sangat lama, betul. SOP-nya katakan cuma 3 bulan setelah persyaratan lengkap.
Tapi ternyata berjalan 6 sampai 7 bulan, Mbak Marta juga belum mendapatkan produk berupa pemecah sertifikat tersebut. Nah, dalam konteks itu kan berarti sudah terbukti adanya maladministrasi ya, Ya. apabila memang kesalahan dinyatakan. Nah, itu maladministrasinya ada, namun kemudian ketika proses penyelesaian di Ombudsman, tiba-tiba kantor pertanahan tersebut menerbitkan sebelum Ombudsman mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, itu jenis LHP yang kedua yang kita sebut ada maladministrasinya, tapi karena sudah diselesaikan gitu ya, maka dia tidak berlanjut kepada tindakan korektif. Nah, kemudian yang jenis ketiga, itu yang kemudian ditemukan maladministrasinya, benar nih Mbak Marta laporannya, dugaan administrasi penundaan berlarutnya terhadap proses sertifikat pemecahan sertifikat tanahnya Mbak Marta terbukti ada, dan sampai Ombudsman akan mengeluarkan LHP, kemudian sertifikat tersebut belum diterbitkan. Nah, itu kemudian kita keluarkan LHP yang menyatakan bahwa kesimpulannya terdapat maladministrasi berupa dugaan penundaan Garut dan memerintahkan dan tindakan korektifnya. Setelah itu dilanjutkan dengan tindakan korektif. Tindakan korektifnya adalah segera menerbitkan, kira-kira gitu ya, menerbitkan atau memberikan pelayanan yang baik dengan menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Mbak Marta. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau kemudian itu tidak dilaksanakan, meskipun sebelumnya tentu kita ada proses yang namanya monitoring. Jadi Ombudsman ini memiliki banyak upaya pendekatan yang luar biasa agar kemudian laporan tersebut dapat diselesaikan gitu ya, dan memberikan harapan sebagaimana hasil dari pemeriksaan. Nah, kalau kemudian di dalam jangka waktu tertentu, katakan lebih dari 30 hari tidak dilakukan, kemudian kita melihat tidak ada itikat baik untuk melakukan, tidak ada upaya yang optimal untuk dilakukan tindakan korektif tersebut oleh instansi, maka akan dinaikkan menjadi rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian diharapkan tetap dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan juga, maka tahapannya itu adalah yang satu disampaikan kepada Presiden gitu ya, kemudian kepada DPR diumumkan melalui media nasional. Kalau mungkin Mbak Marta mengamati materialnya TUN, itu hukum acara, soal hukum acaranya TUN mungkin agak hampir-hampir sama gitu ya dalam konteks menanggapi atau menyikapi laporan akhir hasil pemeriksaan yang tidak, atau rekomendasi yang tidak diberikan atau tidak dilaksanakan oleh instansi. Baik, Ibu Irma. Berarti memang Ombudsman RI ini sangat concern ya Bu ya untuk meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat Indonesia. Ya, karena memang dibentuknya untuk itu. Baik, Ibu. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5:24, sudah lebih dari 15 menit, ini rekan-rekan, boleh kalau begitu saya summary dulu ya Bu Irma ya, izin untuk dialog sore hari ini. Silakan. Baik, untuk Ombudsman RI ini pemikirannya sebetulnya sudah ada sejak lama, sejak tahun 1967. Namun untuk penekanannya ya Bu, bukan soal sanksinya, namun lebih kepada pengawasan dalam hal kontrol terhadap kepatutan pelayanan publik di Indonesia. Kemudian untuk Ombudsman RI ini sudah ada juga di 34 provinsi di Indonesia untuk masing-masing kantor perwakilannya dan tidak termasuk di daerah pemekaran. Serta untuk produk akhir dari Ombudsman ini dapat dikatakan sebagai laporan akhir hasil pemeriksaan yang tadi sudah diberi penjelasan oleh Ibu Irma. Mungkin sekian dialog pada sore hari ini. Semoga cukup membuat rekan-rekan melek hukum. Untuk pertanyaan mengenai topik kita, teman-teman boleh ajukan melalui direct message yang nantinya akan kami coba jawab. Untuk Ibu Irma Syarifah, terima kasih banyak Bu untuk pengetahuan, untuk sharingnya sore hari ini, sangat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Ibu. Baik, makasih banyak Mbak Marta. Kami juga mengucapkan makasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kedepannya banyak masyarakat gitu ya, rekan-rekan kita yang semakin bisa merasakan lah, terutama kemanfaatan adanya lembaga Ombudsman. Karena memang tidak dipungkiri, masih banyak yang belum mengetahui ya bagaimana kemudian peran dalam pelayanan publik.
Makasih banyak Mbak Marta dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas dan tidak berkenan. Baik Ibu Irma, saya juga mohon maaf ya Bu apabila ada salah-salah kata. Terima kasih rekan-rekan semua. Live hari ini saya sudahi. Selamat sore. Sore Mbak, makasih. Terima kasih.